pakem. Sebelum lanjut baca, kasih like, vote, dan hadiah please. Bantuin emak buat naikin rating, karena ratingnya turun lagi. Devon mendekat tubuh istrinya dengan erat ketika sudah di dalam kamar. Jangan dengarkan ucapan Bobby, ucap Devon sambil mengecup kening Raya dengan lembut. Tapi yang ditanyakan Mommy benar adanya, ucap Raya dalam dekapan Devon. Aku juga tidak tahu kenapa kita belum juga mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Padahal setiap hari kita tidak pernah absen untuk Ucapan Raya terhenti ketika ia mengingat jika Devon tidak pernah absen untuk mengasah goloknya selama 2 bulan ini. Dan ia baru teringat jika ia tidak mendapatkan tamu bulanannya selama itu. Tanya Devon sambil mengurai pelukannya. Devon menaikkan salah satu alisnya dan menatap istrinya dengan penuh tanda tanya. Tidak, bukan apa-apa, ucap Raya dengan cepat. Raya ingin memastikan semuanya terlebih dahulu karena ia tidak ingin mengecewakan suaminya. Kau itu aneh sekali, ucap Devon menjawil hidung istrinya. Aku lupa tadi mau bilang apa, ucap Raya sambil teriak pelan. Dasar tukang pikun, ucap Devon. Daripada di kamar bengong, mending kita bikin dedek gendrong yuk, ajak Devon sambil menciumi wajah Raya. Kamu nakal, tapi ayo, ucap Raya pada akhirnya karena ia pun sangat ingin dimasuki oleh golok super jumbo milik suaminya itu yang dapat menyebutkan santan kental berpremium tinggi. Aku mulai ya, ucap Devon, kemudian merebahkan tubuh istrinya di atas tempat tidur. Ya, tapi pelan-pelan, lirih Raya. Tentu, ucap Devon sambil menciumi paha mulus istrinya dan ciuman itu naik hingga sampai ke sarung sempit yang masih terbungkus rapi. Devon membuka pembungkus sarung sempit berwarna pink itu dengan giginya karena Raya hanya menggunakan dress, jadi memudahkan Devon untuk mengeksplor seluruh tubuh istrinya di bagian bawah sana. Suara laknat Raya mulai bergentayangan ketika Devon menjilat pintu sarung sempitnya, dan jari-jari besar itu bermain liar di bawah sana. Raya menggelinjang seperti ulat keket ketika merasakan lidah Devon semakin bermain liar. Devon selalu membuat Raya puas dengan segala permainannya. Raya mengejang ketika ia sampai pelepasan. Ini gila, lirih Raya. Tubuhnya terasa sangat lemas ketika ia sampai pelepasan pertamanya. Sedangkan Devon menyeringai licik dan mulai mengungkung tubuh setengah polos milik istrinya. Kau suka? Tanya Devon sambil menciumi wajah Raya dengan lembut. Sangat suka. Kekik Raya ketika Devon mencium bibirnya dengan kasar bersamaan dengan miliknya menghujam di bawah sana. Sayang, I love you, bisik Devon sambil terus menggerakkan pinggulnya. Terdengar suara khas dari sebuah penyatuan panas itu diiringi dengan suara desahan dan lenguhan dari bibir pasangan itu yang sedang bermain jungkat-jungkit dan bermain kelereng. Sayang, pelan-pelan, rengek Raya karena Devon mengasah miliknya dengan kecepatan super maksimal. Sebentar lagi, ucap Devon lalu kembali melumat bibir istrinya dengan sangat rakus. Aku sudah mau sampai, bisik Devon, kemudian semakin mempercepat mengasah goloknya. Keduanya meracau ketika mencapai pelepasan bersama. Devon menghentakkan miliknya hingga ke bagian terdalam dan si kepala botak menyemburkan santan kental berkualitas premium ke dalam sarung sempit Raya. I love you, bisik Devon dengan nafas terengah, kemudian ia menarik dirinya dan tumbang di samping Raya. I love you to my husband, balas Raya kemudian mengecup seluruh wajah suaminya. Raya terdiam sejenak setelah memastikan Devon sudah terlelap, barulah ia beranjak dari tempat tidur.
dan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah membersihkan diri dan memakai pakaiannya, Raya keluar dari kamarnya perlahan dan menuju suatu tempat. Setelah Tuan dan Nyonya Fade pamit pulang, Sander segera menyusul istrinya yang berada di kamar. "Ansel, sudah tidur?" tanya Sander ketika masuk ke kamarnya. "Sudah, Dek. Lihatlah, putra kita yang bungsu ini sangat manja sekali," ucap Jeje tersenyum sambil mengelus pipi mulus putranya yang tertidur pulas di atas arena pertempuran mereka. Dia menguasaimu, sayang," keluh Sander dengan manja, kemudian memeluk istrinya. "Saatnya kau manjakan aku," dengek Sander. "Baiklah, bayi besarku," ucap Jeje kemudian mencium bibir suaminya dengan lembut. Bibir Jeje segera dilumat oleh Sander dan disesap dengan penuh gairah. "Sayang, ingat, puasa dulu," Jeje mengingatkan Sander ketika suaminya itu membuka dressnya. "Aku tahu," jawab Sander, kemudian mengangkat tubuh istrinya menuju sofa yang ada di markas tempur satu tersebut. "Sayang, nanti kuahnya keluar," bisa Jeje ketika Sander memelintir Choco Chips-nya. "Aku aja mainkannya saja, sayang, dan tidak akan keluar," ucap Sander kemudian menurunkan celana panjang dan juga boxer putihnya. Jeje menelan salivanya dengan kasar ketika melihat pedang panjang suaminya yang sudah 1 minggu ini tidak memasukinya. "Pegang, sayang, dan buatlah dia mabuk dan muntahkan pudingnya," ucap Sander serak ketika ia berdiri tepat di hadapan Jeje. Dengan ragu, Jeje memegang dengan sangat lembut. "Seperti ini, Dad?" tanya Jeje sambil menaik turunkan tangannya. Sander memejamkan matanya, menikmati spa yang begitu nikmat dari istrinya. "Apa enak?" tanya Jeje. "Ya, sangat, tapi lebih nikmat milikmu," jawab Sander sambil mendesah. "Tapi sayang, sarung sempitnya jalannya sedang diblokir," ucap Jeje nakal. Gerakan tangan Jeje semakin liar dan itu membuat kepala si botak semakin mabuk sambil menjelengkan kepalanya. "Faster!" Ya, Jeje mempercepat gerakan tangannya. Dan tak berselang lama, si kepala botak benar-benar mabuk dan memuntahkan selap puding yang begitu banyak di telapak tangan Jeje. "Sorry, honey," ucap Sander, kemudian menggendong tubuh setengah polos Jeje menuju kamar mandi. "Tidak apa-apa, Dad. Apa Dedi puas?" tanya Jeje. "Puas? Aku sangat puas sekali," ucap Sander lalu mendudukkan Jeje di atas kloset. Jeje bernapas lega. Ia pikir suaminya tidak akan puas dengan pelayanan spanya dan ia juga takut jika suaminya akan jajan di luar jika ia tidak memuaskan suaminya. "Hei, buang jauh pikiran kotormu itu," ucap Sander seolah tahu apa yang sedang dipikirkan Jeje. "Aku hanya takut Dedi jajan apem di luar sana," ucap Jeje dengan jujur. "Jangan berpikiran seperti itu, sayang," ucap Sander sambil membersihkan telapak tangan Jeje dengan sabun. "Aku bukan pria brengsek yang mudah mengkhianati istri," lanjut Sander. "Apalagi istri cantikku ini sudah memberikan 4 putra sekaligus untukku," ucap Sander buat hati Jeje menghangat. "Terima kasih, Dad," ucap Jeje dengan tulus, lalu Sander menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. "Tapi sepertinya makan kue apem enak juga," ucap Sander menahan tawanya. "Dedi, haredan, gerah banget." Para pendengar semua, selamat datang dan selamat mendengarkan dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man, karya Lena Lino, Daber Marina Monalisa. Chapter 107, Aku Akan Tetap Bersamamu. Di kediaman keluarga Clark, Emma datang ke rumah besar keluarga Clark dengan menggunakan motor bebek.
Entah ada apa yang terjadi dengan otak Emma hari ini. Entahlah, Otor juga tidak tahu. Yuhu, Pak penjaga hati, bukain dong pintu gerbangnya buat Eke. Ucap Emma menekan klakson motornya berulang kali sambil mengibas-ibaskan tangannya karena cuaca hari itu cukup terik. Buruan deh. Eke udah kepanasan nih. Nanti Eke bisa songgosong. Ucap Emma lagi. Iya Neng Emma. Ucap salah satu satpam. Neng, emang ye pikir Eke ini neneng apa? Hah? Ucap Emma sambil mengibaskan rambut kipasnya. Terus panggil apa dong? Tanya satpam tersebut sambil membukakan pintu gerbang untuk Emma. Kami Miss M, you know. Kesal Emma sambil menstarter motornya lagi. Iya, ucap satpam lagi. Emma menarik gas motornya dan memasuki halaman rumah besar itu. Ternyata kau ucap Oma Airin ketika keluar dari rumah. Saat Oma di dalam rumah sambil menonton televisi, ia mendengar suara motor yang sangat berisik. Aloha Oma, bagaimana penampilan Eke? Tanya Emma sambil duduk di atas motor sambil bergaya gemulai. Begini kira-kira gaya Emma di atas motor. Astaga, kau sudah seperti bebek yang mau kawin. Ucap Oma Airin tertawa geli saat melihat gaya gemulai Emma. Oma jarang deh, ringik Emma kesal. Udah cantik seperti bidadari dari kayangan, masa iya dikatain seperti bebek? Pungut Emma sambil turun dari motornya. Ada apa kesini sambil bawa motor juga begini? Dan ini lagi suara motormu seperti suara toa. Ucap Oma Airin kepada Emma. Mereka berdua berjalan ke dalam rumah dan mendudukkan diri di sofa ruang tengah. Oma, ini tuh lagi ngetren, dasar Nora. Ucap Emma mencibikkan bibirnya kesal. Ya, kau berani mengataiku Nora? Apa kau tidak lihat penampilanku hari ini sudah sangat nyentrik? Kesal Oma Airin sambil mengangkat satu kakinya ke atas sofa. Ya Ami dong, Oma seperti badut. Eke yakin jika Forgia melihat omanya seperti ini, pasti akan kabur. Hihi. Emma terkikik geli sambil menutup mulutnya dengan gaya kemayu. Dasar laknat, lebih parah lagi jika Forgia melihat dirimu pasti langsung sawat. Balas Oma Airin. Jara deh, emangnya Eke ini hantu apa? Ucap Emma mengerucutkan bibirnya kesal. Bukan hantu, tapi didemit. Sahut Oma Airin asal. Sama saja Oma, sahut Emma. By the way, anyway, busway, Forjik menong. Eke kangen pengen cium. Hihi. Ucap Emma tertawa cekikikan. Pada tidur siang semua, jawab Oma Airin. Lalu, si mulut pedas juga, tanya Emma. Mungkin iya, mungkin tidak, jawab Oma Airin. Oh, Eke tahu, pasti si mulut pedas sedang cepak-cepak jeder sama Om Dev. Ucap Emma sambil berteriak ria. Dasar omes, Oma Airin mengusap kasar wajah Emma. Oma, bisa luntur nih, jadikan Eke. Sungut Emma sedangkan Oma Airin tergelak karena melihat Emma kesal. Tak berselang lama, saya datang memasuki rumah dengan bawa sebuah amplop coklat yang lumayan besar di tangannya. Loh, itu bukannya si mulut pedas? Emma menunjuk Raya yang berjalan menaiki anak tangga. Oma Airin menoleh dan mengernyit heran ketika melihat cucunya terlihat sangat usuk. Raya, panggil Oma Airin. Raya yang sedang menaiki anak tangga pun menghentikan langkahnya dan menoleh ke Oma Airin. Ya Oma, jawab Raya masih di tangga. Kau dari mana? Dan amplop apa itu? Tanya Oma Airin dengan rasa penasaran. Sejak kapan Raya keluar rumah? Batin Oma Airin. Ini tugas dari kampus, jawab Raya sekenanya. Sudah dulu Oma, aku lelah.
ucap Raya berpamitan ingin segera ke kamarnya. Si mulut pedas, kenapa sih Oma? Tidak biasanya. Tanya Emma sedikit heran dengan tingkah Raya yang biasanya selalu mengajak bertengkar jika bertemu dengannya. Oma Air membuang nafasnya kasar, kemudian menceritakan kejadian yang terjadi tadi pagi di rumah tersebut. Ketika Nyelva membahas tentang kehamilan. Eke jadi kasihan sama si mulut pedas. Pasti sudah sedikit sekali. Dan itu lagi, ibu mertuanya mulutnya seperti sambal level 100. Pungut Emma ikut kesal. Raya mendudukkan diri di tempat tidur. Kemudian dengan cepat, Raya menghapus air matanya, lalu berpura-pura mengelus wajah suaminya untuk menghapus air matanya yang menetes di sana. Sayang, panggil Devan dengan suara serakas bangun tidur. Ya sayang, Raya tersenyum lembut menatap wajah suaminya. Sudah berapa lama aku tidur? Kenapa tidak membangunkanku? Protes Devan dan segera mendudukkan diri sambil memegangi selimutnya. Karena saat ini tubuhnya masih polos. Kau pasti lelah karena habis bermain jungkit tadi. Jadi aku tidak tega membangunkanmu, ucap Raya terkekeh geli. Kamu benar. Jadi pengen lagi, ucap Devan kemudian memeluk pinggang Raya. Ih, sayang, lepas. Raya tertawa terbahak ketika Devan mengusap-usapkan jambangnya di pipi dan lehernya. Tidak mau, sebelum kau berkata iya, ucap Devan. Iya, oke, tapi lepas dulu, ucap Raya, lalu Devan pun melepaskan pelukannya. Tapi sebelum itu, aku memberitahu sesuatu, ucap Raya, beranjak dari tempat tidur kemudian mengambil amplop coklat yang ada di atas nakas. Bukalah, ucap Raya, sambil menyerahkan amplop tersebut. Sayang, jangan bercanda ya, seru Devan ketika melihat amplop tersebut karena di amplop itu tertera nama rumah sakit di sana. Maaf, tadi aku rumah sakit tanpa bertahumu, lirih Raya. Lalu apa maksudnya ini? Apa kau mengerti kesuburanmu? Kesal Devan kepada istrinya. Maaf, ucap Raya dengan wajah tertunduk. Setidaknya kau buka dulu amplop ini. Raya memaksa Devan untuk menerima amplop tersebut. No, apa kau sudah gila? Sentak Devan. Yes, I'm crazy. Balas Raya tak kalah kesal. Ayolah, buka dulu amplopnya. Mohon Raya. Big no Raya, ucap Devan tegas. Please. Devan membuang nafasnya dengan kasar. Apa kau takut jika diriku mandul? Tanya Raya. Sikap. Tutup bibir manismu itu. Dan jangan pernah mengatakan hal yang menyakitkan itu lagi. Apapun kondisimu, aku akan tetap bersamamu, ucap Devan dengan tegas sambil menempelkan telunjuknya di depan bibir Raya. Terima kasih, ucap Raya terisak kemudian memeluk Devan dengan erat. Jangan bersedih atau menangis lagi, ucap Devan sambil mengelus rambut panjang Raya. Maka dari itu, buka dulu amplop itu, ucap Raya. Baiklah, ucap Devan pada akhirnya dengan perlahan. Ia membuka amplop tersebut dan mengambil selembar kertas yang ada di dalam sana. Kemudian membaca setiap kata yang tertera di sana. Jantung Devan berdetak dengan cepat dan kedua matanya membola ketika membaca kata terakhir yang tertera di kertas tersebut. Penasaran apa isinya gak? Kasih vote dan hadiahnya dulu dong. Selamat datang dan selamat mendengarkan. Dalam audiobook novel yang berjudul By Sexy Old Man, karya Lena Linol, Daber Marina Monalisa. Chapter 108 Trio Gesrek tetap disanjung. Jantung Devan berdetak dengan cepat dan kedua matanya membola ketika membaca kata terakhir
yang tertera di kertas tersebut. Ini, Devan tergugu. Kemudian menatap Raya dengan mata yang berkaca-kaca. Raya mengangguk lalu menangis terisak. Kenapa tidak mengatakannya? Jadi benar firasatku selama ini, ucap Devan kemudian mengangkat tubuh Raya ke dalam pangkuannya. Firasat apa? Tanya Raya sambil memeluk dada bidan Devan dan menghirup wangi tubuh kekar itu. Firasat jika di dalam sini ada Dedek Gondrong, ucap Devan tersenyum bahagia sambil mengelus perut Raya. Kenapa kau tidak pernah mengatakannya? Tanya Raya. Aku baru teringat jika kau tidak pernah absen untuk mengasah golokmu selama 2 bulan ini. Jadi tadi pagi aku memutuskan untuk rumah sakit sendiri. Lanjut Raya. Aku sudah pernah mengatakannya bukan? Saat kita sedang melakukan asah mengasah golok, ucap Devan. Jadi ada berapa gondrong di sini? Tanya Devan masih mengelus perut istrinya. Lihat saja sendiri, di dalam sana masih ada sesuatu yang lain, ucap Raya. Devan mengambil amplop tersebut dengan tangan kirinya karena tangan kanannya untuk menopang tubuh Raya yang ada di dekapannya. Satu gondrong? Tanya Devan saat melihat bulatan kecil di foto USG yang di tangannya. Memang kau maunya berapa? Kesal Raya. 5 atau 7 mungkin? Raya langsung memukul pundak Devan dengan keras. Emangnya kau pikir aku ini kucing? Sungut Raya membuat Devan tergelak kemudian memeluk tubuh istrinya dengan erat. Bercanda sayang, gemesnya. Devan terkekeh sambil mengecupi seluruh wajah istrinya. Terima kasih my wife, ucap Devan tulus sambil menatap mata indah istrinya. Sama-sama my husband, balas Raya. Aku bahagia sekali dan aku akan menjaga kalian dengan baik, ucap Devan dan diaguki Raya. Nanti setelah Dedek Gondrong lahir, kita bikin Dedek Gondrong yang banyak ya. Canda Devan. Devan membagi kesakitan ketika perutnya dicubit Raya dengan sangat keras. Rasakan, kesal Raya mengerucutkan bibirnya. Yang benar saja suaminya itu kandungannya saja baru berusia beberapa minggu, tapi suaminya sudah ingin membuat Dedek Gondrong banyak. Dia pikir melahirkan itu mudah kali. Malam hari di ruang tengah di kediaman keluarga Clark, Devan dan Raya terlihat sangat bahagia, membuat semua orang yang ada di sana dibuat heran. Hei, kalian ini sejak tadi senyum-senyum sendiri, ucap Oma Airin yang sejak tadi memperhatikan pasangan tersebut dengan heran. Karena kami sedang bahagia, ya kan sayang? Jawab Raya dan minta persetujuan suaminya. Iya dong, jawab Devan kemudian tanpa malu mencium bibir Raya di depan anggota keluarga. Wah, dasar cabul, seru Oma Airin kesal dengan tingkah cucu menantunya itu. Habis, gak dahan Oma, ucap Devan tanpa beban, sedangkan Raya sudah tersipu malu. Sander memukul kepala Devan dengan keras. Oh, sakit Dad. Kesal Devan sambil mengusap kepalanya. Daddy, nanti jika suamiku gagal otak bagaimana? Sungut Raya sambil mengusap-usap kepala suaminya. Kalian ini berlebihan, kesal Sander. Apa kalian tidak tahu malu berciuman depan kami semua? Untuk saja anak-anakku tidak di sini. Sungut Sander. Kami tidak malu, bahkan ada yang lebih parah dari aku. Sindir Raya sambil menatap tajam ayahnya. Apa maksudmu? Tanya Sander dengan gelisah. Apa, Daddy tidak ingat ketika masih berpacaran dengan Mami? Bahkan Daddy melakukan hal yang lebih, ucap Raya kepada ayahnya. Memang, apa yang dilakukan oleh Daddy? Tanya Devan. Seperti ini. Raya merebat kedua tangannya di udara. Raya, kesal Sander. Ya Tuhan, putriku kenapa otaknya tidak beres? Kesal Sander dalam hati. Devan dan Oma Airin tertawa terbahak.
Dasar besuk, seru Devan dan Oma Airin bersamaan. Ingin sekali Sander menutup wajahnya dengan ember. Beruntung Jeje tidak berkumpul dengan keluarga gesreknya itu malam ini. Awas kalian semua, kesal Sander, kemudian beranjak dari duduknya dan menuju kamarnya. Jangan keras-keras berdebatnya, nanti kuahnya meluber, teriak Oma Airin kepada putranya yang ingin memasuki kamarnya yang tak jauh dari sana. Tua bakso, kesal Sander dan membuat ketiga orang itu tertawa terbahak. Kenapa aku bisa punya keluarga super gesek seperti itu? Lagi itu Devan yang waras otaknya, kedap menjadi kurang seons. Cuma Sander dalam hati, kemudian masuk ke kamarnya. Sayang, jangan tertawa keras. Nanti dedek gondrong rambutnya rontok. Keadaan terlalu sering terguncang. Ucap Devan mengingatkan istrinya. Rontok katanya. Is, mana ada seperti itu sayang? Ucap Raya. Dedek gondrong? Siapa itu? Tanya Oma Airin ketika mendengar ucapan Devan. Aku lupa beritahu kabar bahagia ini, Oma. Jika Raya tengah mengandung dan usia kandungannya sudah 9 minggu. Jelas Devan. Benarkah? Tukik Oma Airin. Iya, omaku sayang. Ucap Raya sambil mengelus perutnya. Oh ya Tuhan, aku sedang sekali karena keluarga kita akan semakin ramai. Ucap Oma Airin bahagia. Selamat Devan, Raya. Kalian harus menjaganya dengan baik. Ucap Oma Airin. Tentu Oma sayang. Jawab Raya dan Devan bersamaan. Lalu, berapa biji gondrong yang tumbuh di rahimmu? Tanya Oma Airin. Oma, masa biji sih? Protes Raya. Lah kan, memang si gondrong baru tumbuh sebiji jagung. Saut Oma dengan santai. Oma, sebut Raya. Baiklah. Berapa kecebong gondrong yang tumbuh di sana? Ralat Oma Airin. Oma, seru Devan dan Raya bersamaan. Oma Airin tergelak mendengar cucunya kesal. His, bercandanya jelek. Semut Raya menatap omanya dengan kesal sambil mengerujutkan bibirnya kesal. Coba satu gondrong, Oma. Jawab Devan pada akhirnya. Coba satu, berarti bibitmu kalah dengan bibit ayam mertuamu yang sekali semprot langsung jadi 4. Oma Airin tergelak. Astaga, batin Devan. Oma, kesal Raya. Apa? Oma mengatakan sejujurnya kan? Tapi senang saja, Dev. Kau bisa membuat gondrong lainnya ketika istrimu sudah melahirkan nanti. Ucap Oma Airin kembali tergelak, membuat Raya semakin memanyunkan bibirnya. Sedangkan Devan hanya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Sudah, sini, aku akan menyambar kalian. Ucap Oma Airin, kemudian memanggil salah satu pelayan untuk mengambilkan tasnya di kamar. Ini Oma, ucap pelayan tersebut sambil memberikan tas Oma Airin. Ya, terima kasih. Dan ini, ambillah dan bagikan kepada teman-temanmu. Ucap Oma Airin sambil menyerahkan 2 gepok uang ratusan ribu untuk pelayan tersebut. Dan dengan senang hati, pelayan itu segera menyambar uang tersebut dengan cepat. Dasar mata duitan. Rezeki Oma dan terima kasih. Semoga Oma Airin semakin ramai endorsannya ya, agar selalu membagikan rezeki untuk kami. Ucap pelayan tersebut. Amin, jawab Oma Airin. Nah, sekarang giliran kalian. Ayo berjoget. Ucap Oma Airin sambil menyuruh Raya dan Devan berdiri dari duduknya. Musik, teriak Oma Airin kepada Pak Man. Tak berselang lama, terdengar suara musik dangdut yang memekakan telinga. Kemudian Oma Airin mengambil mic yang diberikan oleh Pak Man, lalu menyanyi dengan lantang. Iwak peye dasi jagung, sampai tue, sampai nenek, trio gesek tetap bisa hincung. Embunlah, pusing sama kelakuan Oma Airin.
tambahin vote dan hadiahnya ya.